Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini mari kita datang ke Tuhan lebih lagi dengan ucapan syukur, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Bila sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, bila kita serahkan kehidupan kita ke dalam sambut tangan Tuhan, bila kehidupan kita boleh dijamah Tuhan lebih lagi, diberikan kekuatan oleh Tuhan lebih lagi, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari Bapa. Oleh karena berkat kemurahan Tuhan, kami ada di tempat ini Bapa. Kami merasakan lawatan-Mu terjadi bagi tempat ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami ingin serahkan ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja buat kami Bapa. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki setiap motivasi kami Bapa. Biarkan apapun yang di hati kami Tuhan, kami ingin tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin tetap setia mengiring Engkau lebih lagi Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kau memberkati, Kau mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau pakai dengan double porsinya Tuhan. Setiap apapun yang Dia katakan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mengawali bulan Desember. Kita akan masuk di dalam subtema adalah restorasi melayani Tuhan. Mengapa kita harus merestorasinya? Karena melayani Tuhan adalah bagian dari pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyadari konsep dasar daripada melayani Tuhan. Karena seperti seorang karyawan, saudara, ketika dia direkrut untuk bekerja di sebuah perusahaan, maka dia harus melakukan pekerjaan daripada pemilik perusahaan tersebut. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan Allah yang baik. Pekerjaan Allah yang baik yang dimaksud adalah memuliakan Tuhan. Jadi konsep kita diciptakan, konsep manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, saat manusia terkena bujuk rayu daripada iblis, sehingga dia keluar daripada konsep Allah dan tidak memuliakan Allah, maka Tuhan kembali membeli manusia dengan darahnya yang mahal melalui karya penebusan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kembali Tuhan berbicara kepada kita untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, melalui hidup kita. Karena memang itulah tujuan utama manusia diciptakan, adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memahami bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, maka tentu kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan kehendak-Nya. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Allah, maka kuncinya adalah mendengar. Dengan kita mendengar apa yang Tuhan mau, maka kita bisa melakukan kehendak Allah. Dan yang kemudian
Setelah mendengar, berikutnya kita harus mempercayainya. Karena kalau kita tidak mempercayai, maka kita tidak akan melakukannya dan Tuhan tidak akan disenangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, mari kita mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya supaya Tuhan boleh disenangkan dengan kehidupan kita, supaya Tuhan boleh disenangkan dengan perbuatan kita, karena memang untuk itulah kita diciptakan, memang untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mengapa saudara? Karena saat kita mendengar, maka kita melakukan kehendak Tuhan dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita mempersembahkan korban, belum tentu apa yang kita persembahkan itu diingini oleh Tuhan. Terkadang kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang menurut kita baik, tetapi belum tentu baik bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar mendengar suara Allah, karena mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, orang-orang yang percaya, untuk mempersembahkan tubuh kita, untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita belajar mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mempersembahkan tubuh memiliki arti bahwa hidup hanya untuk Dia. Mempersembahkan tubuh berarti mengabdi kepada Dia serta melayani kepada Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya memberikan persembahan yang hidup? Artinya saudara, adakah Roh Allah di dalam kehidupan kita? Karena hanya Roh Allah satu-satunya yang bisa memberi kehidupan kepada manusia, dan hidup kita bisa menjadi hidup ketika Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikan hidupmu sebagai bait Allah. Ketika engkau menjadikan hidupmu sebagai Allah, bahwa Roh Allah sebagai satu-satunya yang tinggal di dalam kehidupanmu, maka engkau akan hidup berkenan di hadapan Allah. Maka engkau bisa hidup melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, dengan sepenuh hati, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita tinggal di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa. Kita harus ingat bahwa dosa adalah membawa kematian. Dosa adalah mengandung roh kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu ingin mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, maka izinkanlah Roh Allah sebagai satu-satunya roh yang menuntun kehidupan saudara. Maka kehidupan akan terjadi dalam hidup saudara. Apapun yang saudara kerjakan menjadi hidup, pekerjaan saudara menjadi hidup, ekonomi saudara menjadi hidup, segala sesuatu yang menjadi hidup menjadi berhasil karena ada Roh Allah di dalamnya. Poin yang kedua adalah mempersembahkan tubuh tidak hanya yang hidup tetapi yang kudus. Nah Bapak Ibu, untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan, maka poin pertama harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau tidak ada Roh Allah di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kudus? Sebab Roh Allah adalah satu-satunya roh yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Roh Allah adalah satu-satunya roh yang bisa memotivasi dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap
tinggal di dalam kekudusan, kita tidak digoyahkan oleh hal-hal duniawi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup di dalam kekudusan, karena kita juga rindu mempersembahkan kepada Tuhan hidup yang kudus. Dan yang ketiga adalah yang berkenan kepada Allah. Kita akan sampai kepada poin yang ketiga, berkenan kepada Allah. Jika poin yang pertama, hidup kita menjadikan bait Allah, hanya roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, hidup di dalam kekudusan, itu sudah kita lewati. Maka poin yang ketiga akan tercapai, hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berusahalah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa saudara, ketika kita menjadikan hidup kita sebagai bait Allah, maka kita disanggupkan untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu layanilah Tuhan, karena memang kita diciptakan untuk itu. Dan saat kita menerima kodrat kita untuk melayani Tuhan, percayalah, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan pasti juga akan menciptakan kesempurnaan bagi anak-anaknya yang setia dan taat melayani Dia. Jangan pernah terkecoh pada dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita menghampiri hadirat Tuhan, kita masuk di dalam doa, kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang memperkenan hati Tuhan. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang pagi hari ini rindu mempersembahkan hidupnya untuk Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sepenuh waktu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, untuk kami boleh memahami dan mengerti, melayani Engkau di dalam arti yang sesungguhnya. Karena kami tahu Tuhan, bahwa dunia dan seisinya adalah milik-Mu, hidup kami pun adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kepada kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.